Jadi ada satu pasien yang tidak puas terhadap pelayanan dari fasilitas kesehatan itu, dia akan menyampaikan kurang lebih kepada 15 sampai 20 orang loh untuk Oh. jangan datang ke fasilitas kesehatan itu karena pelayanannya kurang baik. Jadi itu sangat orang datang kepada kita itu butuh pertolongan. Jadi kita harus memberikan rasa yang nyaman, rasa yang aman. Jadi nanti dia akan lebih aware tentang menceritakan tentang penyakitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Operasi, obrolan penuh inspirasi. Hai teman-teman, saya Vira yang akan jadi host kali ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang seni memberikan pelayanan sepenuh hati. Nah, apa sih healthy service itu? Teman-teman ada yang paham nggak? Aduh, kayaknya pasti banyak sih ya yang udah paham. Tapi kayaknya ada sih beberapa yang belum paham. Hari ini kita kedatangan narasumber, yaitu seorang perawat cantik. Penasaran kan? Perawat cantik ini juga pernah mendapat reward atau masuk kategori perawat ramah. Waduh, cocok banget kan dengan tema hari ini. Nah, kita kenalan dulu nih. Ini namanya Mbak siapa? Oke, halo, nama aku Selvi, saya dari Mojokerto. Oh iya, dari Mojokerto ya Mbak Iya. ya. Gimana kabarnya Mbak Selvi hari ini? Alhamdulillah Mbak, sehat. Alhamdulillah ya. Sudah berapa lama Mbak di Ailing? Masih sebentar sih Mbak, kurang lebih 3 tahunan sih. Oh, itu bukan sebentar sih Mbak. Nah, Mbak, untuk ini tema kita kali ini kan seni dalam memberikan pelayanan sepenuh hati Betul, nih, yaitu betul. healthy service. Menurut Mbak Selvi, apa tuh healthy service itu? Ya, jadi healthy service itu sebuah pelayanan yang tidak hanya kita melakukan itu sesuai dengan prosedur dan kecepatan atau ada SOP sendiri nih di perusahaan. Tidak tidak hanya seperti itu. Jadi healthy service itu sendiri yaitu kita datang kepada pasien itu dengan empati, ketulusan, kesabaran, dan rasa ikhlas. Seperti pada afirmasi positif dari Ailing, Layani pasien seperti keluarga sendiri. Ya, Oke. seperti itulah dari afirmasi positif dari Ailing sendiri. Jadi pada dahulu itu mungkin kata-kata pelanggan adalah raja Iya ya. ya, dulu kan gitu ya. Nah, untuk sekarang itu jadi kita ada konsep baru tuh, kita ubah menjadi anggap pelanggan itu seperti keluarga sendiri. Biar lebih hangat gitu ya Mbak. Betul. Nah, pasien itu datang kepada kita kan sudah stres tuh karena sakitnya. Iya, iya. Kalau kita tidak memberikan healthy service yang baik, pelayanan yang baik, akan menambah beban stresornya gitu loh. Betul. Makin stres lihat perawatnya Betul, jutek, itu, dia betul. dokternya cuek gitu Iya. kan. Malah dia, aduh aku sakit kok nggak Tambah sembuh-sembuh. gak waras-waras sih. Betul sih Mbak. Nah, jadi untuk kita pentingnya memberikan healthy service itu kita memberikan kenyamanan kepada pasien agar pasien itu lebih merasa dihargai, lebih merasa didengarkan tentang keluhan-keluhannya, terus lebih dimanusiakan lah. Kan kita mungkin saja pelayanan yang kita berikan itu sama seperti tempat-tempat yang lain, tapi harus digarisbawahi bahwa di Ailing ini harus menekankan tentang healthy service, di mana kepuasan pasien merupakan tujuan utama dari kita. Penting banget sih tuh Mbak. Gimana ya, kalau misalkan pasien kita sendiri tidak puas sama pelayanan kita, terus misalnya nih pasiennya ngerasa aduh kok nggak nyaman ini, bukan karena obatnya yang salah kayaknya ya, tapi bisa jadi karena treatmentnya kita yang salah, Betul. komunikasinya yang jelek, malah nggak enak di pasiennya ya. Betul Terus sih. di kitanya juga nggak gimana untuk pelayanannya kayak kurang gitu gak sih? Iya, jadi untuk pasien datang kepada kita itu dia pasti ada keluhan banyak banget. Nah, ketika pasien itu nyaman kepada pelayanan kita, dia akan menceritakan dulu tuh kronologi penyakitnya. Nah, mata saya ini sebelumnya kena ini dari 3 hari yang lalu, terus saya beri ini. Nah, jadi nanti informasi yang kita dapatkan itu valid gitu loh, dan sesuai dengan solusi untuk pengobatan yang kita berikan. Terus ketika pasien itu sudah percaya terhadap kita, dia tidak akan menutup-nutupi
riwayatnya. Biasanya Betul, kan betul. ada, kita kasih tahu nggak ya? Ini nanti kalau dikasih tahu nanti mbaknya tahu lagi. Nah, kalau ada yang ditutup-tutupi itu malah tidak, solusi pengobatan itu tidak efektif gitu loh Mbak. Jadi butuhnya pasien itu datang kepada kita itu dengan keterbukaan. Jadi kita bisa memberikan solusi yang baik, pengobatan yang terbaik gitu. Gitu ya. Oh ya Mbak, tadi dijelasin ya di depan tadi ada empati. Nah, kalau menurut Mbak Selvi nih, kenapa empati itu penting dalam pelayanan? Oke, jadi empati itu sangat penting sih. Jadi pasien datang kepada kita itu kan butuh pertolongan nih. Nah, kalau kita cuma memberikan memberikan yang biasa-biasa aja tanpa kita menghadirkan empati, orang itu tidak akan merasa dirinya akan dihargai. Oh, Jadi iya. kayak penyakitnya itu percuma aku kesini juga nggak menyelesaikan masalah gitu loh. Nah, jadi kita harus menjadi pendengar yang baik, terus sabar, dia cerita tentang penyakitnya seperti apa, kita kasih solusi-solusi terhadap penyakitnya tersebut. Jadi mereka bisa lebih aware kepada kita seperti itu. Gitu ya. Penting banget sih Mbak ya empati Betul. dalam pelayanan. Takutnya gini nanti kalau misalkan pasiennya nggak puas juga Iya. kita juga yang repot. Betul. Nah, aku juga pernah baca-baca di buku apa ya, pengalaman ada di luar negeri tuh. Jadi ada satu pasien yang tidak puas terhadap pelayanan dari fasilitas kesehatan itu, dia akan menyampaikan kurang lebih kepada 15 sampai 20 orang loh untuk jangan datang ke fasilitas kesehatan itu karena pelayanannya kurang baik. Jadi itu sangat Efeknya merugikan sangat kita. besar ya Betul, berarti betul, ya. betul. Wah, nih teman-teman ya, healthy service itu emang sangat penting ya untuk kita karena bagaimanapun kepuasan pasien juga termasuk tanggung jawab kita Betul, ya. iya. Takutnya nanti kalau misalkan pasien tidak puas, terus pelayanan kita juga pasti terhambat kan Mbak. Betul, Mbak. Nah untuk Mbak Selvi sendiri nih, apa ya tantangan healthy service itu seperti apa? Barangkali ada pengalaman, aduh aku ngerasa healthy serviceku kurang, terus Oke. gimana nih Mbak Selvi mengatasinya? Ya nih, di Mojokerto sendiri tuh banyak sekali tuh tantangannya. Kan banyak tuh seperti orang yang sudah tua, anak-anak, kan pelayanan yang kita berikan juga gak selalu kita samaratakan. Iya kan berbeda ya. Ketika orang itu datang kepada kita kayak kondisi yang sudah tua, pasti dia kesulitan untuk bahasa. Iya, Jadi kita nggak usah berpatokan pada SOP yang ada untuk pertanyaannya ini itu, jangan seperti itu. Jadi kita masuk ke bahasa Mereka. yang lebih awam gitu loh orangnya, biar bisa mengerti, biar bisa mencurahkan kronologi penyakitnya. Nah, jadi untuk anak-anak itu lebih sulit lagi sih penanganannya, apalagi anak itu tantrum. Wah, Terus beneran. itu lebih ekstra lagi nih kesabarannya. Nah, jadi dalam pendekatan dalam anak-anak yang tantrum, kita masuk juga kepada orang tuanya sih. Mungkin yang bisa untuk memberhentikan tantrum itu dari orang tuanya sendiri kan. Kita beri penjelasan untuk pemeriksaannya itu seperti ini Ibu. Jadi diharapkan anak-anak nanti bisa kooperatif dengan pemeriksaan yang telah dilakukan. Jadi kalau kita marah-marah nih, kayaknya kita kan biasanya kalau ada anak tantrum, kita malah lebih tantrum gak sih? Iya. Kayak susah banget sih emang. Nah, jadi itu jangan sampai kita terbawa emosi. Jangan sampai ikutan itu. ya. Nah, ketika anak-anak tantrum ya sudah kita biarkan dulu, biarkan tenang dulu, baru kalau kita sudah berikan penjelasan kepada orang tua bisa kolaborasi kepada kita, nanti pemeriksaannya akan lebih lancar lagi sih. Ya. Itu juga termasuk salah satu kendala sih ya Mbak. Betul. Tantangan sendiri nih bagi para pelayan kesehatan. Iya benar-benar susah soalnya kadang ada anak-anak yang emang suka tantrum, kemudian orang-orang kalau kita kan pelayanan kesehatan mata ya, Iya. kebanyakan kan pasiennya juga pasien-pasien lansia. Nah itu juga ada ini juga nggak sih Mbak? Kesusahan juga kan, kadang betul. mungkin dari bahasa atau dari keterbatasan mendengar juga ya nggak sih? Ya jadi ada tuh
ini pengalaman aku, pasien itu jadi pendengarannya yang kurang kan ya. Oh iya ya. Nah, jadi kita kalau mau menaikkan nada suara takutnya dia Aku dikirain ya bentak sama betul pasien yang ya. lain kan. Dah, Ya itu jadi susah banget. susah tuh. Jadi ketika kita dapat pasien seperti itu, kita untuk bicara kita lebih dekatkan. Ketika kita biasanya jarak segini nih, kalau orangnya ada kekurangan dalam pendengaran, kita lebih dekat lagi sehingga nada suara kita itu tidak semakin naik. Jadi tetap dengan bahasa tubuh yang kita berikan seperti kita kasih tanda kalau memang itu total ya nggak bisa tahu apa-apa, kita bahasa tubuh aja. Ada keluhan apa di mata kita, tunjuk yang mana yang ini, nanti dia itu bisa mengutarakan meskipun nggak jelas, umi-umi gitu loh. Apa Iya, ya iya, kata umi-umi gitu ya. Gimana ya teman-teman, umi-umi kayak ya bahasa isyarat juga Bisa sih. isyarat aja, tapi kita mungkin lebih sering mendengar jadi lebih tahu tentang keluhannya itu seperti apa, dan juga kita kan objektif tuh lihatnya. Iya. Oh, ini ada merah nih. Oh, ini ada kataraknya nih. Jadi seperti itu. Jadi meskipun orangnya hanya memberikan isyarat beberapa aja, kita sudah mungkin lebih akan tahu penjelasannya nanti di subjektifnya kita seperti apa. Gitu. Oke. Nah, menurut Mbak Selvi nih, kalau gitu ada pilar-pilarnya nggak sih? Maksudnya dari healthy service itu kayak apa aja sih, tentang apa aja gitu? Yang pertama itu kita berikan seperti ketulusan. Nah, orang datang kepada kita itu butuh pertolongan, jadi kita harus memberikan rasa yang nyaman, rasa yang aman. Jadi nanti dia akan lebih aware tentang menceritakan tentang penyakitnya, terus dia nyaman dengan solusi-solusi yang telah kita berikan, dan juga dia lebih merasa dihargai. Kemudian ada lagi tuh, kita dalam bahasa tubuh ya, seperti Body language ya Mbak ya, ya? body language tuh kita berikan senyuman. Kalau perawatnya mencurang aja kan gak enak tuh Nggak ya. enak ya, Iya betul. Ya, emang dilihat kita juga kalau misalkan nih ke toko terus Iya, penjualnya iya. nggak enak kan, kita juga Iya, nggak pasti nyaman kan, gerundel gitu gak sih? gerundel. Nah, untuk bahasa tubuh itu memang sangat penting. Jadi kita itu jangan sampai pelit dengan senyuman. Iya, betul. Pasti apapun yang terjadi, meskipun kita ada masalah di rumah ataupun dimanapun, pastikan kita datang di tempat kerja itu tidak ada masalah apapun. Jadi tidak akan mengganggu pelayanan kita terhadap pasien tersebut. Iya, betul. Terus kayak kalau memang sentuhan tuh, kalau memang membutuhkan sentuhan itu bukan kita sentuh-sentuh seperti yang di pikirannya buruk-buruk tuh. Nah, berikan kesentuhan itu, berikan kehangatan aja, seperti menyapa, seperti itu aja, betul. bukan hanya sentuh-sentuh yang lain maksudnya. Karena emang kalau pasien kita kan kebanyakan lansia ya Mbak ya, jadi kayaknya mereka lebih nyaman digini gitu kan. Jadi merasa dihargai dan lebih nyaman gitu seperti lah. keluarga sendiri Betul tadi. ya. Seperti afirmasi dari positif dari Ailing tersebut. Iya. Oke. Lalu ini Mbak Selvi, kalau misalkan di tempatnya Mbak Selvi ada teman baru nih, tim perawat baru, gimana sih cara kita menumbuhkan kebiasaan yang sama, kebiasaan healthy service yang sama nih? Menurut Mbak Selvi gimana caranya? Oke, jadi ketika kita punya rekan kerja yang baru, pasti nanti di Ailing itu kita sudah dibekali tentang manajemen healthy service itu seperti apa. Keren banget emang sih ya. Memang keren di manajemen Ailing, memang top kali ya. Ya, jadi dia itu secara tidak langsung dia nggak ngenol gitu loh. Dia masuk Ailing itu bukan nol yang nggak ngerti apa-apa. Dia itu sudah tahu aku harus gimana, terus pemeriksaannya seperti apa, pelayanan di sini seperti apa gitu. Nah, jadi ketika kita membiasakan orang itu agar terbiasa menjalankan healthy service itu, kita memberi contoh sih. Kita yang ada di situ harus memberi contoh. Memang pemberian healthy service di sini itu seperti kan ada SOP sendiri sih di Ailing, tapi juga kita tekankan lagi untuk pasien-pasien yang seperti apa. Jadi nanti dia akan mengikuti aturan kita yang ada di
layanan kesehatan itu. Ketika kita tidak memberi contoh, pasti dia juga acuh tak acuh gitu loh. Ya udah, tak periksa aja, yang penting selesai gitu. Nggak gitu sih konsepnya. Iya, berarti kita juga harus memberi contoh nggak ya Mbak ya. Nah, kalau misalkan menurut Mbak Selvi ini bagaimana sih cara menerapkan healthy service dalam praktek? Barangkali bisa dicontohin nih ya untuk teman-teman. Teman-teman kayaknya pada kepo nih kalau misalkan di tempat pelayanannya, maksudnya di prakteknya itu yang sebenarnya gimana sih? Oke, jadi kita di layanan kesehatan aja ini cara menerapkan healthy service itu bukan hanya untuk perawat. Oh iya betul. Jadi semua orang yang ada di layanan kesehatan itu harus sudah mempunyai bekal untuk healthy service. Seperti pasien itu datang, awal datang pasien akan bertemu dengan satpam kan ya pastinya. Iya. Nah, dari satpam sendiri itu harus sudah memberikan dampak positif terhadap kunjungannya mereka. Jadi memberikan bantuan seperti selamat pagi Ibu, ada yang bisa dibantu, mau ke poli apa? Nah, nanti dia ini apakah rujukannya sudah lengkap? Nanti untuk polinya ada di sebelah sana. Nah, jadi itu akan terarah gitu loh. Nah, ada sih pernah kasus tuh. Orang itu pada di poli mataku itu dia puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh perawat dan dokternya. Tetapi dia komplain di depan di satpam dan pendaftarannya. Kenapa sih pendaftaran dan satpamnya kurang baik padahal kurang ramah mungkin ya kurang ramah padahal di dokter dan perawat matanya baik-baik banget tapi minusnya ada di depannya aja sih. Nah, jadi itulah kita tekankan lagi untuk pelayanan healthy service itu tidak hanya ditekankan oleh dokter dan perawat melainkan semua petugas yang ada di layanan kesehatan. Gitu, berarti emang cara menerapkannya ya di semua ya, memang harus di semua. Jadi kita tidak pandang bulu gitu. Entah itu dia perawat kayak atau siapa kayak pendaftaran atau gimana, tetap harus tetap harus dilaksanakan gitu ya Mbak. Betul. Kalau misalkan ini Mbak, kan kita sudah melakukan healthy service nih. Ada perubahan positif nggak sih Mbak? Maksudnya barangkali dari sebelumnya kayak gimana, terus setelah kita melakukan healthy service itu gimana gitu Mbak? Oke, sangat berdampak banget Mbak masalah healthy service nih. Jadi orang-orang itu datang kepada kita itu karena kenyamanan yang dia berikan. Jadi ada tuh di kasusnya kita itu kan kita tanya tuh, Ibu tahu poli ini dari siapa? Oh, aku tuh dikasih tahu sama teman aku di masjid, di gereja itu pelayanan di sini tuh sangat bagus, makanya aku lebih milih di sini aja deh. Dan juga itu terbukti gitu loh, bukan hanya aku aja Mbak, tapi teman-temanku semuanya itu hampir satu gereja itu periksa di sini jadi loh. Jadi iklan kan akhirnya dan jadi promosi mood ya Mbak. Jadi kita itu meningkatkan loyalitas pasien itu bukan kita saja yang bergerak sendiri, tapi dari testimoni dari pasien kita sendiri itu bisa meningkatkan loyalitas gitu kayak kepada kita. Jadi pasiennya sama kitanya ada engagement gitu. Betul. Mbak Selvi ada pengalaman ini enggak sih? Ini aku mau cerita juga ya. Betul. Gimana Mbak? Aku pernah gini. Jadi ada pasien nih. Dia itu saking kenalnya sama kita si perawatnya sampai hafal nama satu-satu kayak yang dijelaskan Mbak Selvi tadi. Itu sampai aku tuh pernah loh ketemu pasien tuh di jalan kan. Nah, aku tuh sapa orangnya karena aku tuh nggak bisa kalau nggak nyapa kalau orang kenal. Terus sampai orangnya tuh ingat meskipun aku lagi nggak pakai seragam gitu. Hai Mbak Vira gitu kan. Nah, akhirnya kita ngobrol tuh di jalan. Nah, kalau Mbak Selvi sendiri pernah nggak ngalamin kayak gitu? Oh ya pernah banget Mbak. Itu memang berarti kalau Mbak sudah seperti itu berarti memang healthy service-nya sudah top nih. Aduh, kayaknya masih banyak yang kurangnya ya. Di Mojokerto juga ada. Saya buru-buru nih ya, mau poli telat nih, orangnya beli makan tuh di luar. Mbak Selvi ayo makan dulu. Lah aku ini mau telat loh Bu. Tapi seneng gak sih kalau kayak gitu Mbak? Itu kayak oh berarti pelayananku masuk nih ke orangnya, jadi happy juga kan kita sih, maksudnya kita perawatnya juga happy kalau misalkan dikenal orang, maksudnya
pasien-pasiennya ramah ke kita juga kan. Iya betul. Terus orangnya juga cerita kepada teman-teman yang lain, itu lo perawatnya Mbak Selvi lo baik kok gitu sama gitu. Aku senyum-senyum sendiri lah. Ya emang itu apa termasuk itu tadi ya reputasi Perusahaan akan meningkat juga ya. Gitu teman-teman ya. Jadi healthy service itu sangat-sangat penting ya, sangat penting Mbak Selvi ya. Oke, Mbak, menurut Mbak Selvi dan pengalaman Mbak Selvi nih, bentuk apresiasi dari pasien apa yang paling berkesan? Bentuk apresiasi dari pasien banyak sih. Yang paling utama ya kita di Google Review aja. Pasien itu sampai menyebutkan nama-nama dokternya, perawatnya. Keren banget itu. Dokter ini sangat baik, memberikan pelayanan dengan sabar, berbeda dengan yang lain. Terus perawat ini yang memeriksa ini, sampai orangnya sebutkan ada 4 orang kan di tempatku itu, disebutkan semuanya tuh. Keren banget, Mbak. Terus ada lagi tuh, kita juga kan selesai pemeriksaan kita kasih kuesioner. Kuesioner, jadi selalu dia memberikan bintang 10 dan pernah kan memberikan sesuatu apa mungkin pada pasien sendiri itu berterima kasihnya ketika dia memberikan seperti imbalan apa ya, seperti dikasih jajan atau apa. Nah tapi kita kan tidak menerima hal itu, jadi kita berikan pengertian, ibu nggak apa-apa, ibu puas dengan pelayanan kita, ibu hanya perlu tulis di Google Review aja dan kuesioner, nggak perlu repot-repot seperti ini. Nanti takutnya ketika pasien itu terlalu memberikan bentuk apresiasi berlebih, nanti kita disorot apakah kita ada fraud atau apa gitu loh. Kita juga harus mengontrol itu sih ya Mbak. Jadi kita kalau dikasih jangan iya makasih, nah nanti itu kesannya kayak kita mau aja gitu loh. Sebenarnya kita malah nggak minta sih emang dari pasiennya aja. Gitu. Nah menurut Mbak Selvi nih, bagaimana healthy service bukan hanya menjadi slogan kayak kalau di Ailing kan ini layani pasien seperti keluarga sendiri. Nah biar nggak jadi afirmasi aja, biar nggak jadi slogan aja, gimana caranya? Yaitu dari pertama memang kita harus afirmasi positif dulu nih. Nah kita harus menerapkan itu, jadi tidak hanya ketika ada audit aja kita akan melakukan healthy service. Nah kita terapkan terus, kita menjadi pendengar yang baik, terus memberikan empati dan juga kesabaran kepada pasien. Nanti tujuannya itu kita tidak hanya memberikan kesan yang baik, pelanggan akan kembali kepada kita, tapi juga kita akan mendapatkan keluarga yang baru. Jadi ketika kita ada kesulitan dimanapun, pasti dia akan bertemu kita, pasti akan menolong gitu loh Mbak. Jadi kita tidak hanya bekerja untuk menyelesaikan tugas, tapi kita akan menambah keluarga yang baru. Keren banget guys. Oke. Jadi gini nggak sih Mbak, kalau berarti healthy service itu emang sangat penting ya Mbak ya. Gimana apalagi kita sebagai pelayanan kesehatan, karena kalau misalkan pasien itu kan ke kita karena sakit. Nah kalau misalkan kita nggak ada healthy service, kita nggak melayani pasien itu seperti keluarga, mereka juga bakalan stres. Seperti yang tadi pasien juga nggak dapat sugesti ya, karena biasanya itu kan ada pasien yang cocok-cocokan. Nah itu sebenarnya bukan cocok-cocokan sih ya menurut saya, kepercayaan kali ya. Kayak sugesti gitu loh. Sugesti. Nah kalau misalkan kita menerapkan healthy service itu sendiri kan pasien itu akan tersugesti dengan kita untuk hal-hal yang baik. Tapi kalau misalkan kita nggak ada healthy service, gimana ya? Ya udah sama aja, disuntik selesai gitu kan. Kayak sama aja, nggak ada perbedaan lain kan di antara fasilitas kesehatan yang kita berikan dengan fasilitas kesehatan yang lain. Terus apa yang didominasi gitu loh. Jadi kita harus memberikan kenyamanan itu agar pasien dapat kembali kepada kita, tidak hanya ketika pasien itu sakit dan dia akan memeriksakan kesehatan rutinnya kepada kita. Iya betul banget itu. Oke, terakhir nih Mbak. Oke. Kasih pesan atau tips untuk tim supaya terus konsisten menerapkan healthy service. Apa nih pesannya Mbak Selvi?
Oke, untuk pesannya, jadi untuk kalian pada pelayan kesehatan jangan selalu sepelekan untuk healthy service, karena pemberian pelayanan yang baik akan berdampak positif terhadap emosi pasien. Ketika pasien itu datang dengan hati yang nyaman, mereka akan kembali dengan bahagia seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Selvi untuk hari ini. Oke, teman-teman, itu tentang healthy service ya. Jadi sekarang kita sudah tahu apa sih pentingnya healthy service, terus dampak-dampak dari healthy service itu gimana, terus bagaimana nih, apa tipsnya tadi sudah dijelaskan sama Mbak Selvi ya. Untuk tips-tips penerapan healthy service itu sendiri. Nah, oke teman-teman, kita sudahi dulu ya podcast hari ini. Jangan lupa follow IG kita di iLink.id dan like dan juga subscribe YouTube ini di namanya iLink Group. Oke, jangan lupa di like dan subscribe. Oke, Bye bye. bye.